Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan pembahasan mengenai transport membran sel. Sebelum kita memasuki materi transport membran sel, kita review terlebih dahulu ya. Ini materi yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa struktur dari membran sel. Membran sel itu adalah selaput yang berada paling luar dari sebuah sel. Dia strukturnya adalah terdiri atas fosfolipid bilayer, disebut sebagai bilayer karena dia terdiri atas dua lapisan yang tersusun atas senyawa fosfat dan lipid. Ini fosfatnya dia digambarkan dengan bulatan-bulatan. Fosfatnya dia sifatnya hidrofilik atau menyukai air, kemudian lipidnya dia itu sifatnya hidrofobik atau tidak menyukai air. Dia berada di tengahnya ini. Selain fosfat dan lipid ini, terdapat beberapa jenis protein yang ada di membran sel. Di sini ada protein perifer, ada protein integral, kemudian di sini ada protein yang terikat dengan glikogen atau karbohidrat. Kemudian dari senyawa lipidnya itu selain dia bentuknya trigliserida, juga ada dari jenis kolesterol. Kolesterolnya itu juga ada yang lipidnya selain dari trigliserida dan kolesterol, ada juga yang terikat dengan glikogen atau karbohidrat. Nah, membran sel ini dia berfungsi untuk melindungi sel. Selain itu dia juga berfungsi untuk transportasi atau transport membran sel gitu. Transport itu adalah dia tempat keluar masuknya partikel dari dalam sel maupun dari luar sel. Tetapi tidak setiap partikel ini dia diperbolehkan masuk atau keluar dari sel. Sifat inilah yang disebut sebagai semi-permeable. Jadi semi-permeable itu adalah sifat yang dimiliki oleh membran sel di mana tidak setiap partikel itu diperbolehkan untuk melewati membran sel. Transport membran sel ini ada dua macam, yaitu ada aktif dan ada pasif. Yang bedanya adalah kalau aktif itu dia melawan gradien konsentrasi, jadi dari konsentrasi zat rendah menuju konsentrasi zat tinggi, kemudian kalau tidak itu molekulnya ukurannya besar, dikarenakan dia melawan gradien konsentrasi dan ukuran molekulnya besar, dia dalam mekanismenya memerlukan ATP atau energi. Transport aktif ini dia terdiri atas dua, yaitu endositosis. Endo itu dalam, jadi proses masuknya partikel dari luar sel menuju ke dalam sel. Di sini ada dua, fagositosis dan pinositosis. Kemudian ada yang kedua, yaitu eksositosis. Ekso itu adalah luar, jadi proses keluarnya partikel dari dalam sel menuju keluar sel. Sedangkan transport pasif itu kebalikannya dari aktif. Di sini dia tidak melawan gradien konsentrasi, jadi dari konsentrasi zat tinggi menuju konsentrasi zat rendah, atau kalau tidak itu molekulnya ukurannya kecil. Dikarenakan dia tidak melawan gradien konsentrasi atau molekulnya kecil, maka mekanismenya itu tidak memerlukan ATP atau energi. Macam-macam dari transport pasif itu ada tiga, ada difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Nanti kita akan bahas satu persatu. Transport aktif yang pertama yaitu endositosis, jenisnya fagositosis. Endositosis itu adalah masuknya partikel ke dalam sel. Kalau fagositosis itu partikelnya dia ukurannya besar, lebih besar sama dengan 0,5 mikrometer. Kemudian nanti ketika dia sudah masuk ke dalam sel, biasanya dia dikemas dalam vesikel yang disebut sebagai fagosum. Contohnya peristiwa fagositosis di dalam tubuh kita itu adalah ketika sel darah putih atau leukosit itu bertemu dengan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Bakteri tersebut dia akan difagosit oleh leukosit, kemudian
dikemas dalam vesikel yang disebut sebagai fagosom, dan di dalam leukosit bakteri ini dia akan dipecah oleh enzim yang dikeluarkan oleh organel sel yang disebut sebagai lisosom. In phagocytosis, phagocytes are attracted to the area of invasion by chemical products of the microorganism, phospholipids released by injured mammalian cells, or by components of the complement system. The phagocyte moves into the area of invasion and then attaches to the microorganism. The attachment is mediated by a variety of surface receptors, including antibody, lipopolysaccharide, and complement receptors. For example, the C3b component of complement coats bacteria or other particles and then binds to C3b receptors on the phagocyte. This process of coating to enhance phagocytosis is called opsonization. The microorganism is then engulfed by the phagocyte into a vacuole known as a phagosome. Vesicles in the cytoplasm called lysosomes fuse with the phagosome, releasing digestive enzymes such as lysozyme and proteases into the phagosome. The structure resulting from this fusion is called a phagolysosome. Inside the phagolysosome, microorganisms are killed and digested. Finally, the digested contents of the phagolysosome are eliminated from the phagocyte by exocytosis. Transport aktif jenis endositosis yang kedua yaitu pinositosis. Bedanya adalah jika fagositosis tadi itu partikelnya ukurannya besar, kalau pinositosis ini dia ukurannya kecil, kemudian dia terlarut di dalam sebuah larutan. Jadi kalau fagositosis tadi yang masuk ke dalam sel itu bentuknya partikel padatan saja, tetapi kalau pinositosis ini dia adalah partikel yang ukurannya kecil dan dia terlarut di dalam sebuah larutan. Jadi nanti itu biasanya yang masuk ke dalam sel itu adalah yang terlihat adalah larutannya. What is pinositosis? The following animation will describe the process of pinositosis. To show what's going on in pinositosis, first let's draw our cell membrane. Note that the cytoplasm is on the bottom and the extracellular fluid is on top. This means that the inside of the cell is on the bottom and everything outside of the cell is on top. In the extracellular fluid, there are small dissolved solutes represented by the blue spinning circles. There are also larger particles as well. In pinositosis, the cell is only ingesting fluid and small molecules. It does this by forming a budding pouch, called a vesicle, which is made from the cell's own membrane. Pinositosis begins by the cell membrane surrounding the fluid and small solutes. The cell membrane then pinches off. A vesicle is formed to be transported for use inside the cell, and thus, pinositosis is complete. Transport aktif yang kedua yaitu eksositosis atau proses keluarnya partikel dari dalam sel menuju ke luar sel. Contohnya, kalau dalam tubuh kita itu adalah keluarnya protein yang telah disintesis di dalam organel sel kita yaitu ribosom. Ribosom itu ada dua, ada yang di sitoplasma, kemudian ada yang menempel di retikulum endoplasma kasar. Setelah protein ini dia disintesis, kemudian dia nanti akan dibawa ke luar sel. Jadi protein itu, sintesis protein terdiri atas dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu pengkopian DNA menjadi RNA, kalau translasi itu adalah penerjemahan mRNA menjadi protein.
protein di dalam tubuh kita itu ada yang berfungsi sebagai struktural, contohnya kolagen, kemudian ada yang fungsional seperti insulin, hormon. Kemudian kalau yang ini dia struktural dan fungsional, contohnya adalah hemoglobin. Globinnya itu adalah protein, kalau hemnya itu adalah besi. Jadi yang terlihat kuning-kuning bulat-bulat itu adalah ribosom, dia ada mengapung di sitoplasma, ada juga yang menempel di retikulum endoplasma kasar. Kemudian setelah protein ini dia disintesis atau dibuat, dia nanti akan dikemas dalam vesikel, kemudian akan dikeluarkan dari retikulum endoplasma kasar. Menuju ke AG atau aparatus Golgi untuk dimaturasi. Kemudian nanti protein dia akan dikemas di dalam vesikel, dari AG dibawa menuju ke membran sel atau membran plasma. Nah, di situ dituliskan akan terjadi fusi atau penggabungan antara membran vesikel yang dari AG tadi dengan membran plasma. Kemudian proteinnya akan dikeluarkan melalui proses eksositosis. Transport membran sel yang selanjutnya yaitu transport pasif. Kalau tadi yang aktif itu ada endositosis, ada eksositosis, kemudian di transport pasif itu yang pertama ada difusi. Difusi ini adalah proses perpindahan molekul dari konsentrasi zat tinggi menuju ke konsentrasi zat rendah. Jadi yang berpindah itu adalah zatnya ya. Contohnya kalau di dalam tubuh kita itu adalah proses masuknya oksigen melalui proses pernapasan atau respirasi. Oksigen tersebut dia nanti akan menuju ke alveolus yang ada di paru-paru, kemudian karena konsentrasi oksigennya tinggi di alveolus, dia nanti akan berpindah menuju ke pembuluh darah yang konsentrasi oksigennya rendah. Kemudian sebaliknya itu konsentrasi karbon dioksida yang ada di pembuluh darah hasil dari metabolisme yang ada di sel tubuh kita, dia nanti akan berpindah menuju ke alveolus paru-paru, kemudian nanti akan dikeluarkan melalui sistem pernapasan kita. Gaseous exchange refers to the process of oxygen and carbon dioxide moving between the lungs and blood. Air passes into the lungs via bronchi, bronchioles, and then into alveoli. This is where gaseous exchange takes place. Alveoli are individual hollow cavities contained within alveolar sacs or ducts. There are approximately 3 million alveoli within an average adult lung. They have very thin walls, which permit the exchange of oxygen and carbon dioxide gases. A network of small blood vessels called capillaries, into which the inspired gases pass, surrounds alveoli. Diffusion occurs when molecules move from an area of high concentration to an area of low concentration. This occurs during gaseous exchange because the blood in the capillaries surrounding the alveoli has a lower concentration of oxygen than the air in the alveoli, which has just been inhaled. Because both alveoli and capillaries have walls which are only 1 cell thick, this allows gases to easily diffuse from one to the other. The same happens in reverse with carbon dioxide, CO2. The blood in the surrounding capillaries has a higher concentration of CO2 than the inspired air. Therefore, CO2 diffuses the other way, from the capillaries into the alveoli, where it can then be exhaled or breathed out. We can see the results of gaseous exchange from comparing air we breathe in with the air we breathe out.
transport pasif yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Perbedaannya dengan difusi tadi adalah kalau difusi itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi zat tinggi menuju ke konsentrasi zat rendah, di mana molekulnya itu ukurannya kecil sehingga bisa langsung melewati membran sel yang terdiri atas senyawa fosfolipid. Tetapi kalau difusi terfasilitasi ini dikarenakan partikelnya ukurannya besar, kemudian dia memerlukan tidak bisa langsung melewati membran fosfolipid, jadi dia harus dibantu atau difasilitasi oleh protein integral yang ada di membran sel. Oleh karena itu dia disebut sebagai difusi terfasilitasi. Ini contohnya di dalam tubuh kita ya adalah ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, kemudian karbohidrat itu dia dipecah oleh enzim di saluran pencernaan kita, kemudian dia bagaimana bisa diserap oleh sel yang ada di usus halus kita, itu adalah dengan cara difusi terfasilitasi, karena memang glukosa itu dia ukuran partikelnya lebih besar daripada oksigen atau karbon dioksida pada contoh yang transport membran difusi tadi. In facilitated diffusion, substances move from high to low concentration, down their concentration gradient, just like in simple diffusion. The only difference is that the substance diffuses through a protein that acts like a channel or tunnel. Since movement is still from high to low concentration, no energy is used by the cell to make facilitated diffusion happen. It is totally passive. Transport pasif yang ketiga yaitu osmosis. Perbedaan antara osmosis dengan difusi. Kalau difusi itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju ke rendah. Tapi kalau osmosis itu adalah perpindahan solvent atau pelarutnya atau airnya dari konsentrasi air tinggi menuju ke konsentrasi air yang lebih rendah. Contohnya adalah di dalam tubuh kita itu ketika kita mengkonsumsi air. Ketika konsentrasi air di usus halus kita itu lebih banyak daripada di sel usus kita, air yang ada di dalam usus itu dia nanti dapat berpindah atau diserap masuk ke sel usus itu melalui proses osmosis ini. Kemudian nanti air tersebut akan masuk ke pembuluh darah kita dan akan menyebabkan beberapa hal terhadap sel darah merah kita. Kita lihat videonya. In order to maintain equilibrium, molecules can diffuse into or out of cells between the cytoplasm, the extracellular fluid, and the blood plasma. The normal concentration of these body fluids is about 90% water and 10% salt. Why does the concentration of my blood and my cells matter, and how can it change? When you eat salty foods, or when you don't drink enough water, you can change the concentration of your blood. Salt concentration becomes higher than normal conditions, while water concentration becomes lower. If you sweat a lot and lose salts, or if you overconsume water, you could actually make your blood dilute. By dilute, we mean the blood could become more watery than usual. There would be a higher than normal concentration of water and a lower concentration of salt. Let's see how these changes affect our cells. Water is permeable to the cell membrane. It can diffuse into or out of cells.
The diffusion of water is called osmosis. Osmosis is when water passively moves from a higher to a lower concentration. Osmosis allows water to diffuse into or out of cells depending on the concentration gradient. The end result is an equal concentration of water inside and outside of the cell. So why does the diffusion of water get its own fancy name? What's so special about it? Osmosis is special because when water moves into or out of the cell, it changes the volume or size of the cell. Let's look at an example. Here is a red blood cell that is in equilibrium with its environment. But what would happen if this cell was in a watery environment? The cytoplasm is no longer in equilibrium with the extracellular fluid. There is now a higher concentration of water outside of the cell. There is a lower concentration of water inside the cell. Some water would diffuse into the cell. If water moves into the cell, it will increase in volume and expand. This could eventually cause the cell to burst. What happens if a cell is in a salty environment? When the salt concentration is increased, the water concentration decreases. Let's get rid of these salt molecules so we can focus on the water concentration. There is now a higher concentration of water inside the cell and a lower concentration outside. Water will diffuse out of the cell from high to low concentration. If water leaves, the cell will decrease in volume and shrivel. Osmosis occurs when the water concentration of our body and cells changes. It's important to maintain a proper balance of water and salts to avoid any cellular harm. Selanjutnya adalah bagaimana ceritanya ketika obat itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ceritanya kita mengkonsumsi obat gitu ya. Baik melalui oral atau masuk ke dalam sistem pencernaan kita ataupun dia masuknya melalui injeksi. Setelah masuk ke pembuluh darah, kemudian dia nanti akan menuju ke sel target. Kemudian obat ini akan masuk ke sel targetnya itu apakah melalui transport aktif atau transport pasif? Kita lihat videonya. Drug is absorbed mostly via the cell membrane of the cell as its outer barrier of the cell. Drug has to cross this barrier. To cross this barrier, there are several mechanisms, like passive diffusion for water and lipid-soluble drugs, facilitated diffusion, which is also known as the active transport, and endocytosis. Which mechanism is used by which drug? This is determined by the size, water solubility, and lipid solubility of the drug. Let's understand these mechanisms in detail. Coming to the passive diffusion, the driving force for passive absorption of a drug is the concentration gradient across a membrane separating two body compartments. In other words, the drug moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Passive diffusion doesn't involve a carrier, is not saturable, and shows a low structural specificity. Most drugs are absorbed by this mechanism. Water-soluble drugs penetrate the cell membrane through aqueous channels or pores, whereas the lipid-soluble drugs readily move across most biological membranes due to their solubility in the membrane lipid bilayers.
Now, coming to the facilitated diffusion, other agents can enter the cell through the specialized transmembrane carrier proteins that facilitate the passage of large molecules. These carrier proteins undergo conformational changes, allowing the passage of drugs or endogenous molecules into the interior of the cells and moving them from an area of high concentration to an area of low concentration. This process is known as facilitated diffusion. It does not require energy, can be saturated, and may be inhibited by compounds that compete for the carrier. Moving on to the active transport. This mode of drug entry also involves specific carrier proteins that span the membrane. A few drugs that closely resemble the structure of naturally occurring metabolites are actively transported across the cell membranes using these specific carrier proteins. Energy-dependent active transport is driven by the hydrolysis of adenosine triphosphate. It is capable of moving drugs against a concentration gradient from a region of low drug concentration to a region of higher drug concentration. This process is saturable. Active transports are selective and may be competitively inhibited by other co-transported substances. Heading on to endocytosis. This type of absorption is used to transport the drugs of exceptionally large size molecules across the cell membrane. Endocytosis involves the engulfment of a drug by the cell membrane and transport into the cell by pinching of the drug-filled vesicles. Vitamin B12 is transported across the gut wall by endocytosis, whereas certain neurotransmitters, for example, norepinephrine, are stored in the intracellular vesicles in the nerve terminal and released by exocytosis. Jadi berdasarkan video tadi, masuknya obat ke dalam sel target itu bisa menggunakan dua transport, bisa menggunakan transport aktif ataupun bisa menggunakan transport pasif, tergantung pada ukuran partikel obatnya dan tingkat kelarutannya. Jadi bisa menggunakan difusi terfasilitasi, ataupun bisa menggunakan endositosis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.